Wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para pemirsa netizen pusat kajian analisis data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa bertemu kembali dan bisa bermuajahah untuk merenungkan satu persoalan yang krusial. Satu persoalan yang penting menyangkut masa depan negeri yang mayoritas muslim terbesar, negeri yang gemah ribah roh jinawi. Masih dalam topik yang sama, kita akan, karena ini menjadi sebuah sorotan publik yang sudah menjadi sorotan masyarakat, bil khusus oleh para ulama sebagai bagian yang sangat penting dari pilar masyarakat. Insya Allah nanti membersamai kita dua orang tokoh, dua orang ulama. Beliau yang pertama adalah Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria dari Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso Jawa Timur. Yang kedua, beliau adalah Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Kholili dari Pondok Al-Muntaha Bangkalan Madura. Alhamdulillah pada kesempatan awal ini kita akan mencoba memberikan kesempatan kepada Al-Mukarram Sohibul Fadilah Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria mewakili salah satu dari pondok pesantren di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hal bikhair. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Yai, tafadhol Yai, diberikan apa yang penting yang perlu kita perhatikan bersama. Saya kira ini adalah tanggung jawab kita bersama, bil khusus tokoh yang penting untuk memberikan pengertian terhadap realitas yang sekarang ini berkembang dan menjadi batu ujian negeri kita, karena ini menyasar kepada lembaga garda terdepan, lembaga penegakan hukum di negeri kita. Tafadhol Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Selamat yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, para audien yang saya hormati, kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang paling pantas untuk dipuji dan dipuja. Beliau telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Karena itu kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Dan kita harus menjadi orang yang paling banyak bersabar kepada Allah. Harus menekan hati agar supaya kita disenangi dan dicintai dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang yang bersungguh-sungguh dan ikhlas istiqamah untuk memperjuangkan agama ini, ujian sandungannya itu banyak. Karena itu harus banyak bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kita ini harus banyak bersabar. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersamai kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafir membuat makar untuk mencelakai orang-orang yang beriman, mencelakai orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas makar-makar mereka yang mereka tidak tahu bahwa makar itu sendiri justru akan mencelakai mereka. Nah,
Itu sebagai mukadimah Ustadz Slamet yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Kita ini tidak usah terlalu tidak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius membicarakan masalah ini, karena memang masalah ini sudah sangat serius, penyakitnya sudah sangat kronis. Ini kan berawal dari sejak Pak Harto lengser itu, lalu pihaknya kepolisian, Polri itu lepas dari TNI. Itu akhirnya ada kesempatan yang luar biasa untuk untuk ya macam-macam lah, saya tidak bisa mengatakan itu, tapi yang jelas untuk melakukan hal-hal yang baik bisa dilakukan, yang tidak baik juga bisa dilakukan. Nah, ini sudah sangat kronis sekali. Bahkan saya baru saja menerima informasi tentang Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Jadi Kaisar Sambo ini kan sudah mencuat di mana-mana. Ini sudah juga di media ini kayaknya sudah rame nih. Jadi tidak apa-apa saya singgung di sini, karena ini nampaknya konsorsiumnya itu mulai dari Sabang sampai Merauke itu sudah kena semuanya. Jadi ini penyakit sudah kronis, mafianya sudah luar biasa, ya Ustadz ya. Jadi mafianya luar biasa, sehingga institusi yang begitu hebatnya, institusi yang begitu luar biasanya ini, yang seharusnya kita jaga marwahnya, yang harusnya kita jaga wibawanya, agar supaya tidak ternodai, karena yang menodai ini sebenarnya oknum-oknum. Ya, oknum-oknum. Kalau ini saya lihat di sini ini, Kaisar Sambo itu ada di kalangan bandar judi, narkoba, dan lain sebagainya ini. Masya Allah. Jadi ini, sehingga institusi Polri ini yang seharusnya kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, fungsi kepolisian itu pada pasal 2 dalam undang-undang ini disebutkan fungsi kepolisian itu adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini semuanya ternodai ini. Ini gara-gara ini ternodai. Tapi memang ini caranya Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar. Ini caranya Allah. Jadi ketika kasus KM50 tidak terselesaikan, Allah Subhanahu wa taala bongkar. Jadi memang indah sekali caranya Allah ini. Sangat indah. Bongkar semuanya, dan ini kena semuanya, orang-orangnya itu ya kena semuanya. Karena itu maka kejadian ini menjadi pelajaran yang besar, menjadi pelajaran yang penting bagi masyarakat dan bagi institusi Polri juga. Coba kita perhatikan baik-baik dengan tugas dan wewenang kepolisian ya. Itu yang pada pasal 13 itu, tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia itu 1, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Mulia sekali. Jadi untuk memelihara keamanan, jangan sampai ada orang kemudian membuat singkatan polisi, P perkara, problem, O orang, L lain, I itu, S sumber, I income. Jangan sampai menjadi seperti itu orang-orang mendefinisikan polisi itu. Jadi ada short form polisi seperti itu. Jadi perkara atau problemnya orang lain itu menjadi sumber income-nya orang-orang yang ada di dalam institusi kepolisian itu. Itu jangan sampai terjadi. Seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, justru institusi ini ternodai oleh oknum-oknum yang menyebabkan keamanan tak terpelihara, ketertiban masyarakat tak terpelihara. Masyarakat ini sekarang sudah mulai jengah sebenarnya. Jadi banyak orang yang
melihat bahwa institusi kepolisian ini sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan norma-normanya. Tugas-tugas dan wewenangnya itu sudah keluar dari itu. Termasuk juga menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, institusi ini tercoreng oleh karena oknum. Saya katakan oleh karena oknum, bukan karena institusinya yang melakukan penodaan terhadap kepolisian, bukan, oknum. Jadi oknum-oknum inilah yang dengan sengaja nampaknya ingin merusak institusi Polri, sehingga institusi Polri ini dibenci, tidak disukai oleh masyarakat. Bisa saja begitu. Atau memang ini caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji dan mencoba serta memberikan musibah agar supaya oknum-oknum di Polri atau institusi Polri ini melakukan taubatan nasuha terhadap kedoliman dan kejanggalan-kejanggalan serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Saya tidak mengatakan institusi Polri, tapi oknum-oknum. Institusi Polri adalah institusi yang perlu dijaga dan dihormati, karena dia berada di garda terdepan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Salam, Ustadz Selamat. Jadi dia berada di garda terdepan di dalam penegakan hukum dan penegakan ketertiban itu. Tapi ternyata ini dicoreng oleh oknum-oknum itu. Nah, saat ini institusi Polri ini sedang diterpa badai. Biduknya bisa saja karam kalau nahkodanya tidak kuat. Bisa saja karam kalau nahkodanya tidak mampu mengatasi masalah yang menerpanya. Bisa saja dia karam karena memang dikaramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak suka dengan kezaliman-kezaliman itu. Allah nggak suka dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Allah itu tidak suka dengan kerusakan-kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu gak suka kepada orang-orang yang suka membuat kerusakan, orang yang membuat kejahatan. Sehingga banyak sekali saat ini, kalau saya tanya kepada masyarakat, karena saya di sekitar masyarakat kita ini adalah orang Madura, membian makin ke polisi, lah jong, mun polisi ada lah, gitu. Itu katanya mereka begitu. Artinya kepercayaan masyarakat kepada polisi ini menjadi turun gitu. Turun, jatuh sekali martabatnya polisi itu, jatuh sekali. Kenapa? Ya karena perilaku oknum-oknum itu. Oknum-oknum ini sebenarnya yang perlu dibina. Kalau nggak mau dibina, ya dibinasakan saja. Gitu. Nah, jadi itulah perilaku-perilaku jahat oknum, perilaku bejatnya oknum-oknum yang ada di dalam tubuhnya Polri. Masa di dalam kepolisian itu ada terlibat narkoba? Coba itu Freddy yang Freddy Budiman yang Ustadz yang dihukum mati itu kan. Cerita dia bahwasanya dia itu sudah menggelontorkan duit 450 miliar. Wih, gawat. Besar loh itu. 450 miliar kalau dibelikan tape Bondowoso, itu 10 gudang nggak habis itu. Itu banyak sekali itu. Banyak sekali. Nah, karena ini sudah melampaui batas. Maka menurut saya, pertama yang harus dilakukan oleh institusi Polri itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Yang kedua, jangan lakukan kezaliman, berlaku adillah. Ungkap semua kebenaran. Gitu, ungkap semua kebenaran. Penyakit kronis ini supaya tidak menggerogoti tubuhnya Polri diamputasi. Diamputasi. Kalau enggak ini habis. Atau dikembalikan. Nah, atau dikembalikan lagi posisinya Polri itu berada, kepolisian itu di bawahnya TNI. Itu supaya tidak semena-mena, istibdad namanya. Istibdad itu semena-mena.
Karena itulah maka menurut saya seperti itu, Ustaz. Karena kita ini sayang kepada Polri. Tidak semua oknum yang ada di Polri itu bejat. Tidak semua oknum yang ada di Polri itu tidak baik. Masih banyak orang-orang baik. Oh, saya ketemu sama orang-orang baik di Bondowoso ini, polisi-polisi di Mabes Polri itu. Itu ada paman saya, orangnya baik-baik semua, masih banyak. Masih banyak sekali orang-orang di kepolisian ini yang baik-baik. Jadi tidak bisa kita kemudian memukul rata bahwasanya polisi semuanya jelek, nggak bisa. Polisi jahat, nggak bisa. Polisi bejat, nggak bisa. Tidak bisa. Karena masih ada orang-orang baik, masih ada orang-orang hebat, masih banyak sekali orang-orang yang soleh-soleh, insya Allah yang ada di tubuhnya Polri. Mereka itu cinta kepada agamanya, cinta kepada bangsanya, dan cinta kepada negaranya. Nah itu. Jadi itu yang paling penting menurut saya, Ustadz Abdus Salam, Ustadz Selamat, yang paling penting untuk dilakukan di dalam tubuhnya Polri. Karena kita ini untuk menjaga institusi kepolisian yang kita pasti juga butuh kepada kepolisian. Kalau ada apa-apa lalu lintas itu siapa yang mengamankan jalan kalau bukan polisi? Kan begitu. Kalau misalkan ada maling ayam, jangan dikepukin, jangan dipenjara bertahun-tahun. Ya, sementara maling uang bertriliun-triliun itu dihukum cuma 2 tahun. Ini jangan, berlaku adil lah gitu. Allah tuh nggak suka dengan orang yang nggak adil. Allah tuh nggak suka dengan orang yang berbuat zalim. Karena itulah maka saat ini sudah waktunya institusi Polri untuk melakukan evaluasi. Dievaluasi itu. Oh, aku nggak adil. Beradil aku adil lah. Aku zalim, jangan zalim. Jangan berlaku zalim. Gitu. Saya menyampaikan ini karena saya cinta kepada Polri. Gitu. Kita ini bukan tidak cinta kepada Polri. Ini kan masalah bangsa kita karena kita ini mayoritas Muslim. Di dalam tubuhnya Polri itu, di dalam institusi Polri itu kan banyak juga orang-orang Islam. Gitu. Karena itu jangan berlaku zalim. Dan yang paling penting lagi, keberanian menyampaikan kebenaran. Atasan berlaku korupsi misalkan, berlaku zalim. Seharusnya ketika Pak Freddy Sambo itu, Pak Freddy Sambo misalkan, tembak. Ya jangan ditembak. Jangan Pak, jangan ditembak Pak. Jadi ini kan aja, diberikan nasihat saja. Harusnya punya keberanian begitu. Ini enggak punya keberanian. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar itu enggak jalan. Nah, ini berimbas kepada yang lain. Maksud saya tidak hanya kepada Pak Freddy Sambo, kepada Pak Sambo. Tapi memang hikmahnya luar biasa. Banyak sekali hikmahnya. Dengan munculnya kejadian ini, kita ngerti tentang Kaisar Sambo, kita ngerti tentang bangkernya Pak Sambo sampai dengan 900 miliar itu. Ya toh? Loh, Ustadz, 900 miliar itu Ustadz, kalau membangun pondok pesantren di Ali setelah itu, gagah Ustadz. Bisa membangun rumah sakit. Kita ini belum bisa bayar utang. Gitu. Bisa buat rumah sakit, bisa membangun karakternya anak-anak dengan baik. Coba itu, luar biasa. Ini ketahuan. Semuanya jadi mafia di dalam tubuh ini sampai ketahuan. Jelas ini, ada ini saya ini, Kaisar Sambo ini. Ada ini. Kaisar Sambo dan konsorsium 303. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu ada konsorsiumnya. Tak pikir konsorsium itu cuma konsorsium haji, ternyata konsorsium kejahatan juga ada. Ya Allah, ini rusak negara kita ini, rusak, habis. Masya Allah, makanya saya pernah menyampaikan dalam forum ini, kita semuanya ini ala syafa jurufin harin, berada di lubang neraka, dibimbir kerusakan. Dan ini semuanya karena memang ada di antara mereka yang menjadi calo jahat di dalam tubuh institusi ini. Begitu Ustaz. Kita menghadapi oligarki, mafia.
Dan kita menghadapi pejabat-pejabat yang bermental calo. Itu masalahnya itu. Jadi pejabat-pejabat kita itu tidak memiliki idealisme. Mereka tuh calo. Gitu. Ini yang kita hadapi kan itu semua, Ustaz. Kan dibayari semua. Akhirnya mereka duit, Ustaz. Duit itu bisa membuat pusing alang kepalang. Gitu. Pusing kepalanya itu. Menerima uang 1 miliar aja, Masya Allah. Menerima uang 100 miliar apalagi. Siapa yang nggak mau dengan uang sebanyak itu? Wah, mau. Kalau saya nggak mau, Ustaz. Kalau cuma 100 miliar tapi. Kalau 3,5 triliun nggak apa-apa kita mau. 10 triliun mau, Ustaz. Tapi kalau cuma 1 miliar, 2 miliar, moh katanya orang Jawa. Njuk tak ndek katanya orang Madura. Tak ndek, tak mau. Gitu, Ustaz. Ini mafianya yang luar biasa. Karena itulah maka saya sampaikan tadi, ayo taubat. Segera-segera taubat nih. Kalau enggak nanti akan dibongkar lagi sama Allah. Dibongkar. Dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala. Kelelep nanti, kelelep, percaya kepada saya. Kelelep. Kan kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh para oknum ini kan entah siapa yang berada di balik kezoliman itu. Apakah ada yang merintah? Yang merintah juga harus taubat. Kalau enggak kelelep, pasti kelelep. Jangan bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main. Allah itu maha hebat. Allah itu maha hebat. Siapa yang bisa, siapa yang bisa menjamin hidupnya manusia ini akan panjang besok? Enggak ada yang menjamin. Besok saja bisa mati, besok lusa bisa mati. Enggak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin jabatanmu, para pejabat, para penguasa, siapa yang menjamin jabatanmu dan kekuasaanmu itu akan kekal? Enggak ada yang menjamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dia yang punya kekuasaan, dia yang punya kerajaan, dia yang memberimu kemuliaan, dialah yang memberikan kamu kehinaan karena kamu pantas dihina misalkan. Karena itulah maka penyakit yang ada di tubuh Polri ini, penyakit kronis ini segera diamputasi. Putus. Bukan dioperasi, Ustaz. Enggak bisa dioperasi, diamputasi, buang semuanya. Begitu. Masukkan ke Nusa Kambangan semuanya. Siapkan pelor di kepalanya. Bunuh oknum-oknum itu supaya tidak menyebarkan virus. Hukum mati maksud saya. Bukan dibunuh. Kita enggak boleh kan, keras-keras itu enggak boleh. Kita hukum mati kan gitu. Kan ada pasalnya. Kalau terlibat Ustadz, kalau terlibat dengan membunuh Joshua ini, kalau terlibat harus itu. Kalau di dalam hukum Islam, ya kalau di dalam hukum Islam itu ada hukum kisos itu, ada hukum kisos. Nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah, gitu. Tapi kalau misalkan kemudian dia diam-diam saja, terus kemudian dibina, iya kalau mau dibina, kalau nggak mau dibina, terus dia melakukannya kembali. Karena ini sudah parah, sudah luar biasa. Karena itulah maka menurut saya taubat segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang beriman yang ada di institusi Polri, segeralah bertaubat, segeralah beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia pasti punya salah. Termasuk kiai punya salah. Jangan dikira kiai tidak punya salah, kiai juga punya salah. Gus juga punya salah. Gus Samsuddin juga punya salah. yang melawan sama Marcel pesulap merah itu kan begitu. Pokoknya itu Ustaz. Jadi harus diamputasi. Enggak bisa, enggak ada jalan lain selain daripada itu. Kalau saya pernah ditanya sama seseorang dari saudara saya di kepolisian, apa yang harus saya lakukan? Ini udah terlalu kronis. Sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan sampean berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampean tidak mampu.
Sampean berdoa. Karena itu adalah selemah-lemahnya iman yang ada di dalam dada sampean karena sampean tidak mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seharusnya sampean yang ngerti ini semuanya mengikuti sabda Nabi Muhammad, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, yang tahu tentang kemungkaran kejahatan engkau robah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak bisa sampean ngomong, kan gitu. Ngomong sampaikan dengan cara yang baik, enggak usah enggak usah bentak-bentak, enggak usah macam-macam. Ngomong dengan cara yang baik kepada atasan, saya bilang gitu. Wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika min ad'afil iman. Doa sudah, sampean doa saja kalau sampean tidak mampu. Saya bilang begitu. Nah, kalau saya ditanya sama kepolisian, Pak Kiai, apa tips yang paling baik untuk meminimalisir, karena kejahatan tidak akan mungkin bisa hilang sekaligus, kemaksiatan juga begitu. Meminimalisir kejahatan dan meminimalisir penyakit kronis ini, Pak Kiai, supaya sembuh. Pasti saya katakan amputasi. Penyakit kronis tidak ada jalan lain, amputasi. Gitu. Kalau perlu, amputasi semua anggota tubuhnya. Gitu. Ganti dengan orang-orang yang soleh. Ganti dengan orang-orang yang baik-baik. Yang takut sama Allah. Takut sama Tuhan. Hanya orang yang takut sama Allah saja yang amanah. Dia amanah itu karena takut sama Allah. Orang yang takut sama Allah itu tidak berani neko-neko. Dia lurus lempeng aja. Berlaku adil dia, hatta kepada dirinya sendiri. Begitu, berlaku adil. Walau ada anfusikum, terhadap diri sendiri berlaku adil. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustadz Abdul Salam, Ustadz Selamat yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti bisa nyerempet kemana-mana. Berkenan terakhir Al-Mukarram, terakhir. Jadi masukan untuk kepolisian sekarang, bisakah diberikan nasihat untuk umat Al-Mukarram? Baik. Untuk umat, untuk saudara-saudara saya seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia, pertama, untuk menjaga dan menyelamatkan bangsa dan negara dari keterpurukan ini, satu, mari kita bersama-sama segera kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada kitabullah Al-Quran dan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Penting, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Yang memberikan nafas kepada kita Allah, yang memberikan kepada kita pangkat Allah, yang memberikan kepada kita harta Allah, yang memberikan segala-galanya Allah, yang memberikan karunia nikmat ini Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau beribadah, kalau sholat harus ikhlas. Kalau beribadah, kalau sholat harus ikhlas. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak sekali umat Islam yang sholatnya itu hanya sekedar sholat, tapi nilainya tidak ada. Harus ikhlas. Itu yang kedua. Yang ketiga, umat Islam ini harus bersatu padu. Bersatu padu. Jangan centang perenang. Jangan centang perenang. Gara-gara kunut. Yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Yang tidak kunut juga begitu menyalahkan yang berkunut. Yang salah itu bukan yang tidak kunut dan yang kunut. Yang salah itu yang tidak mau sholat subuh. Itu. Jadi harus bersatu. Jangan mau diadu domba. Kok mau aja jadi domba, diadu-adu. Jangan mau diadu domba. Sudah, hentikan itu masalah-masalah yang membuat hati Anda itu berpenyakit, itu hentikan. Nggak ada gunanya, rugi. Anda ini walau bagaimanapun butuh saudara. Bersatulah umat Islam ini. Dan inilah yang tidak disukai oleh orang kafir, Ustaz. Orang kafir itu tidak suka umat Islam ini bersatu. Kalau umat Islam ini bersatu, kalah mereka, habis mereka itu. Benar. Ini yang tidak disukai.
Saya sangat menyayangkan saudara-saudara kita yang suka menghentikan pengajian-pengajian karena ustadznya yang inilah, yang itulah, yang itulah. Kalau Anda tidak suka dengan ustadznya, jangan hadir. Nah, itu aja. Anda suka, datang, temui, dengarkan. Ada ilmunya, ambil. Nggak ada ilmunya, buang. Gitu. Sudah. Jangan ribet, jangan repot. Sampean ini, kita ini umat Islam ini, kalau begini terus, urusan pengajian dihadang, ditolak-tolak, ya toh, urusan dakwah ditolak-tolak. Ini urusan dakwah loh. Dakwah ini kewajiban, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini kewajiban. Kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, saya ingatkan, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, pastikan adab Allah itu akan rata. Habis kita ini. Siapa yang bikin rusak negara ini kalau begitu? Yaitu yang menghadang-hadang amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Yang menghalang-halangi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka itu melakukan itu karena apa? Ya karena ideologinya. Karena ideologinya sudah menjadi bukan ideologi Islami, tapi ideologinya menjadi ideologi sosialis, komunis, yang tidak suka kepada agama. Sudah, taubat. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, saya cinta kepada saudara-saudaraku semuanya, seluruh umat Islam seluruh Indonesia ini. Aku cinta, saya sayang. Demi Allah, saya sayang antum semuanya. Demi Allah, umat Islam ini kalau tidak bersatu, habis. Kita ini akan digorok semuanya. Kita ini akan dihabisin semuanya mereka. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada generasi anak-anak kita nanti ke depan. Kalau kita ini tidak bersatu, tidak mampu melawan kezaliman, tidak mampu melawan kejahatan, tidak mampu melawan kesewenang-wenangan ini. Habis kita umat Islam. Kasihan anak-anak kita. Generasi di belakang kita ini kasihan. Ingatlah firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kita ini harus berhati-hati, waspada, takut sama Allah karena kita ini akan meninggalkan generasi yang lemah. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Mereka akan mencatat sejarah bahwasanya gara-gara orang tua kita karena tidak mampu melawan kezaliman dan kejahatan, kesewenang-wenangan inilah mereka akan catat kita dianggap orang-orang yang berdosa, orang yang bersalah. Itu, bersatulah saudara-saudaraku. Jangan kita centang perenang. Jangan masalah-masalah khilafiyah ini kita angkat-angkat. Jangan. Tidak usah dipersoalkan. Masalah HTI sudah selesai. Masalah FPI sudah selesai. Masalah ikhwan sudah selesai. Jadi tidak ada lagi. Ayo kita bersatu padu. Bersatu padu. Ya ikhwan. Dan yang keempat adalah harus kita eratkan ukhuwah Islamiyah kita. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan Islam itu harus kita jaga. Karena dengan persaudaraan Islam ini kita akan bersatu, kita akan kokoh. Ya, kita akan kokoh. Kuatkan iman. Nomor selanjutnya, jangan lupa kuatkan dan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La nusrata wa la izzata illa bil iman. Tidak akan mungkin ada kemuliaan, tidak akan mungkin ada kejayaan, tidak akan mungkin ada kemenangan tanpa iman. Iman. Iman saudara-saudaraku. Dengan iman kita akan menang insyaallah. Dengan iman kita tidak akan mungkin tergadai. Tidak akan mungkin tergadai. Idealisme kita tidak akan mungkin tergadai. Iman kuatkan, kokohkan iman kita ini. Kita harus sampaikan kepada saudara-saudara kita agar supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Dengan sebenar-benarnya iman. Iman kita ini harus ikhlas. Dan khususnya anak-anak muda, kuasai, teruslah belajar. Teruslah tuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Khususnya ilmu agama. Ingat, kita semuanya akan mati. Besok kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita jawab? Apa yang mau kita jawab? Apakah kita ini akan meninggalkan
meninggalkan sesuatu yang tidak baik untuk generasi kita. Subhanallah, mohon maaf. Mohon maaf Ustaz Slamet, mohon maaf. Teruslah belajar yang sungguh-sungguh, kuasai ilmu pengetahuan, dan teruslah belajar politik supaya Anda semuanya tidak dipolitisir. Anda semuanya harus menguasai pucuk-pucuk pimpinan di negara ini agar supaya Indonesia selamat. Saya rasa itu saja, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Al-Mukarram atas pencerahannya yang sangat baik ini. Semoga ini menjadi satu hal yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah, keyakinan kita. Ya sallallahu murakum jami'an. Al-Mukarram, barakallahu fikum. Tafadhol, bisa dilanjutkan urusan yang lain, semoga lancar semuanya. Salam untuk para pejuang yang ada di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, Jawa Timur, Al-Mukarram. Saya akan lanjutkan bersama Syaikhul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Kholili. Jazakallahu khairan Al-Mukarram, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mohon undur diri karena ada tamu Syekh Husain Al-Jabir. Tafadhol Al-Mukarram. Kami harus menghormati beliau dan nanti beliau habis maghrib akan mengisi di Al-Islah. Insya Allah, tafadhol Al-Mukarram. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Maaf kepada semua peserta, semua audien. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memperoleh pencerahan dari beliau Syaikhul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria sebagai pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah. Saya kira ini adalah nasihat-nasihat penting. Yang pertama disampaikan oleh beliau tadi kepada Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua kepada umat untuk senantiasa mengokohkan ukhuwah Islamiyah, untuk tetap terus istiqomah untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Berikutnya kita akan mencoba menghubungi Sohibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Kholili di Bangkalan, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai Thaha Kholili. Audionya masih belum di mute dan belum di unmute dan videonya belum dibuka, Al-Mukarram. Audionya masih belum di mute. Ikan ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah Al-Mukarram. Ya, alhamdulillah. Masyaallah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Hayyakumullah, alhamdulillah. Masyaallah. Bagaimana antum semua teman-teman? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Al-Mukarram, tadi barusan sudah diberikan tausiah dan beberapa hal yang baik sebagai masukan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga kepada umat untuk senantiasa lebih kokoh lagi menjalankan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan tema kita, tafadhol antum bisa memberikan masukan-masukan juga, Al-Mukarram, terkait dengan satu realitas persoalan yang sekarang ini kita hadapi bersama, dan ini bentuk keprihatinan bersama kita, terutama tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk menjaga negeri mayoritas muslim terbesar yang dalam sejarah keberadaannya tidak bisa dipisahkan dengan peran besar para ulama, para tokoh-tokoh mujahid, tokoh-tokoh pejuang Islam. Tafadhol Al-Mukarram. Baik Syekh, barakallahu jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Yang saya muliakan, nakhussu bidzikri sahibul fadilah Kiai Haji Thaha
Yusuf Zakaria bin Kiai Maksum hafizahullah, yang baru saja meninggalkan ruangan ini, dan mohon maaf semuanya, Auden, mustami'in, para jemaah, ikhwanul Islam, muslimin, dan tak lupa Syekh Al-Ustaz Abdul Salam, yang lebih familiar dengan Ustaz Selamat. Ataullahummrukum bikulli surur. Mohon maaf saya baru bisa gabung karena kebetulan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tanpa mengurangi rasa kehormatan kami terhadap antum semuanya. Dan marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah, riayah, taufiknya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bersua berjumpa walaupun di alam maya ini, tapi mudah-mudahan ini dijadikan salah satu untuk paling tidaknya mengobati kerinduan kami dengan antum semuanya. Dan yang selanjutnya kita bisa memberikan sumbang pikiran, memberikan arah, pendapat, pandangan, agar supaya kebaikan suatu negeri, suatu umat, dan bangsa ini, ya, terutama di detik-detik hari kemerdekaan ini, yaitu kita baru saja memperingati 17 Agustus, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia 77 tahun yang lalu. Maka tidak berlebihan kalau kami mengatakan bahwa kemerdekaan itu yang sebenarnya, di samping yang bahasa kerennya adalah istiqlal atau hur, atau betul-betul mustaqil, sehingga kita menjadi bebas, menjadi kita tidak terbebani, tidak terkungkung, dan tidak dibelenggu oleh suatu kekuatan, suatu penjajahan oleh isti'mar atau kolonial. Ini boleh dikatakan kita cukup dikatakan merdeka. Tetapi merdeka yang sebenarnya adalah hur, adalah bagaimana kita betul-betul mustaqil, yang betul-betul kita bisa menikmati apa yang kita miliki, bisa mengatur apa sebenarnya yang menjadi aturan kita. Termasuk juga kita membuat aturan, kemudian mentaati aturan, menghormati aturan, tanpa merubah aturan, tanpa merekayasa aturan. Ini juga adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka keadaan yang seperti apa yang kita lihat bersama ini, apakah kemerdekaan yang betul-betul kita sesuai dengan apa yang dimaksud hur, yang dimaksud bebas, sebebas-bebasnya dalam kebaikan, bukan sebebas-bebasnya dalam kita melakukan mungkarat, maasi, kemudian kefasikan. Tetapi bagaimana kita ini bebas untuk berpikir, bebas untuk berpendapat, bebas untuk berkreasi yang bermanfaat, terutama bebas kita beribadah, bebas kita memberikan dan menyampaikan risalah Allah, dakwah, ilmu Allah, agar supaya umat ini tercerahkan. Nah, kebebasan ini adalah sangat penting, yang mudah-mudahan 17 Agustus ini bisa menginspirasi kita ke depan. Mudah-mudahan kita diberikan merdeka yang sebenar-benarnya merdeka dalam konteks al-hur. Ikhwatal iman rahimakumullah, baru saja kita mendengarkan tausiah dan nasihat-nasihat dari orang tua kita, yaitu Kiai Taha Zakaria, dan sangat sudah dianggap cukup bisa memberikan pencerahan untuk kita, termasuk juga bagaimana nasihat tersebut untuk institusi yang pada saat ini sedang dilanda ujian yang sangat berat sekali, yaitu kepolisian. Maka oleh karena itu, kepolisian kalau kita lihat bagaimana kita
konteksnya sebagai Islam, ya, karena kita sangat pantas untuk membicarakan tentang Islam. Di samping Indonesia ini mayoriti Islam, di samping Indonesia ini bagaimana kemerdekaan ini, bagaimana negeri ini, bagaimana bangsa ini, termasuk bapak-bapak bangsa, undang-undang dasar kita, ideologi kita, dasar negara kita, semuanya dibidani oleh para ulama yang tidak lepas daripada Islam. Dan ketika itu tanpa mengesampingkan saudara-saudara kita, lain suku, lain bahasa, bahkan lain agama. Saudara kita, Ahmad Ramis, yang hanya seorang ketika itu mengajukan bagaimana pendapat-pendapatnya, kita hormati. Ulama-ulama menghormatinya. Nah, oleh karena itu, apa tidak sepantasnya mayoriti ini dihormat oleh mereka. Dan mayoriti ini tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh semena-mena, tidak boleh merasa sok kuasa, tidak boleh merasa sok punya punya kewenangan. Nah, sama juga di negeri nun jauh di sana, termasuk juga negara paling bebas, negara paling demokrasi yaitu Amerika. Ya, bagaimana mayoriti menguasai, bagaimana mayoritas itu betul-betul bisa mengendalikan. Termasuk juga di Cina bagaimana komunis mengendalikan, bagaimana komunis itu berkuasa dan boleh dikatakan single kekuasaan. Nah, oleh karena itu hampir tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau hukum-hukum Islam akan ditegakkan barang separuh persen saja, bukan 1%. Maka tidak mungkin. Tapi di Indonesia bagaimana? Hari-hari besar, ya, hari Islam, hari keagamaan di Indonesia juga ada, ya, kenaikan Isa Al-Masih, ya, kelahiran Isa Al-Masih, ya, Natal atau Imlek atau hari agama-agama yang lain, tentu itu ada walaupun dari mereka kelompok yang minoritas. Maka kita kembali kepada kepolisian atau dalam konteks Islam adalah syurta. Kalau kita menilik ta'rif bahasa syurta itu, kalau diambil dari syarita, maka ma la yatimmu syai'u illa huwa. Apa yang tidak bisa disempurnakan kecuali ada orang tersebut, kecuali ada firqah atau taifah tersebut, maka tidak akan sempurna. Nah, oleh karena itu negeri ini harus ada yang namanya syurta, yaitu yang memegang keamanan, yang memegang patroli untuk mengontrol. Begitu juga bagaimana untuk mendapatkan informasi, mentajassusi, menilik-nilik, mencari informasi dan memata-matai. Ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana fil khidmah wal himayah. Sebagaimana kepolisian adalah pelindung, pelayan, kemudian pelayan, pelindung, kemudian penegak hukum. Ini juga dalam kepolisian, tupoksi yang sebenarnya adalah bagaimana selalu dekat dengan masyarakat. Karena polisi ini juga dari politik, itu dari bahasa Latin adalah bagaimana bermusyarakah, bergabung, ya. Kemudian ikhtilat bersama mereka, bercampur bersama mereka, agar supaya mengenal mereka, untuk mendapatkan istikhbarat, untuk mendapatkan informasi-informasi, kemudian mendapatkan penjelasan, memata-matai mereka supaya ini siapa sebenarnya, mereka siapa sebenarnya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Inilah tupoksi yang sebenarnya, agar supaya asyurtoh tersebut menjalani apa yang sudah ditugaskan sebagaimana mestinya, karena sesuai dengan namanya asyurtoh di dalam hukum-hukum Islam, pemerintahan-pemerintahan Islam, ya, konun atau sistem-sistem yang sudah dibuktikan oleh Islam, maka syurta ini harus ada.
Jadi kalau seandainya kepolisian harus dibubarkan, ini sangat tidak benar. Kepolisian itu harus tidak ada, sangat tidak benar. Ya. Kalau misalnya di antara badan-badan atau bagian-bagian atau misalnya satuan-satuan yang harus yang harus dikontrol, yang harus akhirnya diulang kembali, dikaji kembali, kalaupun harus dibubarkan. Salah satunya apa yang sudah dibubarkan beberapa pekan yang lalu, yaitu Satgasus, Satuan Tugas Khusus, yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa ya anggarannya bukan dari negara. Lalu tentu mereka bekerja untuk siapa? Apakah untuk kepolisian? Jadi Satgasus bekerja di dalam badan kepolisian, institusi kepolisian. Sehingga dananya harus mencari sendiri atau mendapatkan sendiri, atau mungkin mendapatkan dana dari pihak lain atau badan lain, atau mungkin dari mendapatkan sesuatu yang mohon maaf tidak dihalalkan. Maka pertanyaannya sangat mendalam. Ya. Kemudian kalau khusus, Satuan Tugas Khusus, khususnya di bidang apa? Nah ini juga kalau seandainya ada badan-badan yang mau dibubarkan, mau dihapus, silahkan. Tapi tentu kalau yang namanya kepolisian tidak bisa dihapus. Nah oleh karena itu, maka kami sangat bangga dengan kepolisian. Tentu kami juga sangat butuh dengan kepolisian. Polisi adalah alat kita, alat negara, alat masyarakat ini berbangsa dan bernegara. Nah oleh karena itu, agar supaya jangan berjalan terlalu jauh. Jangan terlalu melampaui batas. Karena hal tersebut sudah di luar tupoksinya. Nah oleh karena itu bagaimana kalau seandainya kita lihat asyurto, yaitu liddauriyat, selalu mengontrol, selalu keliling patroli, selalu mengetahui, lil aman, yaitu untuk keamanan, menjaga keamanan, memupuk keamanan, termasuk juga bagaimana memberikan penyuluhan, solusi keamanan. Bukan saja menunggu bagaimana ada crime, bagaimana ada jerima, bagaimana ada pelanggaran, baru turun, baru bertindak. Maka ini sangat tidak adil, termasuk juga bagaimana ketika ada pelanggaran, lalu dikenakan sanksi, bahkan harus masuk ke penjara. Dan kita tahu bagaimana di penjara, bukan litarbiyah, litadrib, agar supaya dibimbing, dibina, dan dilatih. Tetapi kenyataannya di dalam penjara, diintimidasi, disiksa, diperas. Ini bukan perbaikan. Di dalam Islam, litarbiyah, walitadrib, walitau'iyah, penyadaran. Nah oleh karena itu ini hampir bisa dikatakan secara keseluruhan penegak hukum ini ada masalah. Penegak hukum ini ada sesuatu yang sebenarnya mungkin ada kesalahan teknis. Nah oleh karena itu, maka kalau tadi Kiai Toha Zakaria mengatakan kembalilah ke jalan yang sebenarnya, atau mungkin saya kalau tidak berlebihan tupoksi, tujuan pokok dan fungsinya. Yang pertama bagaimana dekat dengan masyarakat, bergabung dengan mereka, ya, ikhtilat dengan mereka, mengenal mereka. Bukan saja mengenal yang baik-baik, tapi mengenal juga yang mereka curigai, yang mereka pernah melakukan pelanggaran, yang mereka pernah diindikasikan seperti ini atau seperti itu, maka itu juga didekati, persuasif. Nah, oleh karena itu maka mudah-mudahan ada semacam muhasabah, semacam introspeksi diri pada institusi kepolisian ini, ya. Tentu ini harus ditunjang oleh pemerintah pusat, oleh penyelenggara negara, oleh wakil-wakil kita, oleh pertimbangan-pertimbangan kita. Dan
termasuk juga ulama-ulama yang dekat dengan mereka, ulama-ulama yang bergabung dengan mereka, atau ulama-ulama yang didekati oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh pemegang kebijakan negeri ini, maka ulama tidak boleh diam. Ulama tersebut tidak boleh sukut. As-sukutu 'anil haq munafik. Diam daripada kebenaran itu juga munafik. As-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Diam untuk menegakkan kebenaran, maka sama dengan syaitan yang bisu. Ikhwatal iman rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa bermuhasabah, kemudian ada mutaba'ah, ada evaluasi, agar polisi, institusi kepolisian dievaluasi. Seperti apa yang dikatakan tadi, bukan saja pemegang kebijakan ini, bukan saja pemerintah, tapi wakil kita, ya, termasuk juga bagaimana daripada ulama-ulama, mahasiswa-mahasiswa harus berinteraktif di sini. Para guru-guru besar, dosen-dosen besar, berbagai disiplin ilmu harus bisa demi bangsa ini ke depan semakin baik, semakin tercerahkan, ya, agar supaya ada evaluasi terhadap institusi ini dan supaya kedepannya bisa lebih baik. Nah, oleh karena itu istitabah, meminta agar supaya kepolisian ini juga sadar diri, kepolisian ini agar bisa berkaca, bermuhasabah, berposliro. Ada apa? Sebenarnya ada sesuatu yang salah di mana? Inilah yang sangat penting. Sehingga istitabah nasional diminta untuk bertaubat nasuha. Dan apa itu taubat nasuha? Yaitu betul-betul mengakui kesalahan, betul-betul merasa menyesal, betul-betul ingin memperbaiki, betul-betul ke depannya supaya baik, betul-betul bisa menjaga apa yang sebenarnya sudah menjadikan kesalahan ini, keteledoran ini, supaya hal-hal yang terkait dengan tersebut bisa dihindari, bahkan dihilangkan sama sekali, atau dibubarkan sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan apa yang menjadi ilat, yang menjadi penghalang sebelumnya, ini harus diperbaiki. Kalau memang harus disingkirkan, harus dibubarkan, maka dibubarkan. Nah, sekali lagi, bukan kepolisian dibubarkan, tetapi ya badan-badan atau satuan-satuan yang menjadi penyebab rusaknya institusi ini, maka harus ada muhasabah, ada introspeksi, agar supaya ini bisa tamayyuz. Ini sebenarnya ada tamyiz minallah. Ada penyaringan, ada filter dari Allah. Ini adalah husnudzon kita kepada Allah. Ini ada pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mana sebenarnya yang perlu dipangkas, mana yang perlu disingkir, mana yang perlu dihilangkan, dibubarkan. Maka inilah Allah memberikan tarbiyahnya, memberikan peringatannya, itu agar kita senantiasa kembali tamayyuz, untuk bisa kita merasa ada filterisasi, ada penyaringan di antara institusi ini. Mana sebenarnya yang tidak pantas untuk ditempatkan di suatu posisi, di suatu jabatan, atau ini harus di rolling, atau ini harus ditempatkan di dalam, atau bahkan ini ditempatkan di, mohon maaf, untuk bisa diiqab, diberikan sanksi, diberikan tarbiyah, diberikan pelatihan. Seperti halnya ada salah satu alat kita, yaitu Ferdi Sambo. Ini adalah alat kita yang beberapa waktu yang lalu sebagai irjen, sebagai polisi yang diberikan tugas oleh Kapolri, tetapi
Apa yang sudah ditetapkan oleh Kapolri dan harus dijadikan tersangka dan harus masuk ke BUI dalam arti untuk litadrib, litarbiyah, litawiyah, agar supaya diberi penyadaran, diberi pelatihan, diberi bimbingan, dan diberi penyadaran. Inilah yang dimaksud agar supaya anak-anak bangsa ini ya kedepannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menjadi generasi yang baik, yang tadinya tidak baik, agar supaya kita bimbing, kita bina menjadi baik. Yang baik kita pupuk, yang baik kita berikan prestasi, yang baik kita berikan kedudukan yang lebih pantas, yang lebih penting untuk menjadi abdi bangsa, negara, dan masyarakat pada umumnya ini. Mudah-mudahan ini untuk mengingatkan terutama diri kami, mengingatkan kita, masyarakat, dan terkhusus mengingatkan institusi kepolisian agar supaya bisa memperbaiki, bisa muhasabah, introspeksi untuk kebaikan kedepannya yang betul-betul sesuai dengan tupoksi yang memang diharapkan oleh masyarakat secara umum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Jazakumullah khair. Jazal khairan kepada Sahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Kholili. Yang terakhir Yai, tafadhol antum sampaikan, panjenengan sampaikan mengenai apa tausiah untuk umat terkait dengan bagaimana mengawal dan memberikan masukan terhadap kasus yang menimpa kepolisian yang ditunjukkan dari salah satu pejabatnya, yakni Irjen Verdi Sambo, sebagai bagian dari perbaikan negara ini. Tafadhol Yai. Baik, maka tentu yang pertama kami akan menasihati diri kami bahwa manusia ini lemah, bahwa insan ini khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu sebenarnya lemah. Ketika kita dilahirkan harus ada yang membantu, ya, ibu kita harus ada yang membantu. Anak kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak kita arahkan. Untuk menetek saja harus diarahkan. Tapi kalau kita lihat kucing saja, anak begitu lahir sudah bisa mencari tetek induknya. Maka oleh karena itu, tentu walaupun institusi kepolisian ini apabila ada di sana sini kelemahan, ini sangat wajar. Tetapi mudah-mudahan ini bisa sampai kepada institusi kepolisian agar supaya untuk memperbaiki, bukan saja misalnya ada kesatuan tertentu yang dihapus, yang dibubarkan, ya, tetapi bagaimana untuk menyelesaikan perkara-perkara yang masih menjadi PR, perkara-perkara yang sebenarnya dulu pernah ditangani, tetapi misalnya ada sesuatu yang tidak sempurna, ada sesuatu yang tidak adil, ada sesuatu yang pincang, maka hal tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Islam ada semacam had, ada ketentuan-ketentuan, ya, jarimah, bagaimana kriminal, termasuk juga bagaimana ada diat, ada kafaroh, ya, tebusan-tebusan, ya, untuk membayar tebusan karena melakukan kesalahan. Maka oleh karena itu setiap ada perkara-perkara yang ketika diteliti kembali bahwa yang dulu menangani adalah seorang yang pada saat ini misalnya dikhawatirkan, ya, kualitas keadilannya, kualitas cara menyelesaikan dengan baik. Maka oleh karena itu ini menjadi PR institusi agar supaya bisa memperbaiki, dan harus betul-betul adil, harus betul-betul berimbang, harus betul-betul tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, sehingga kepercayaan masyarakat, kepercayaan rakyat Indonesia ini betul-betul masih mengharapkan, masih betul-betul mempercayakan keamanannya, perlindungannya,
kemudian pelayanannya, penegakan hukumnya kepada institusi kepolisian ini. Karena terutama kami secara pribadi sangat sayang dengan kepolisian, sangat butuh dengan kepolisian. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang menjadi PR, apa yang menjadi hal-hal yang perlu dibenahi, yang perlu diselesaikan, perlu diperbaiki, maka hal tersebut juga menjadi PR. Jangan hanya kelompok tertentu, jangan hanya kasus tertentu, kejadian tertentu, sehingga akan menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat, menjadikan kerancuan di dalam penegakan hukum ini, sehingga ketika menyatakan akan mengulang kembali, ya, untuk menyelidiki kembali, menyidik kembali, akan mengumpulkan kembali, akan mencari informasi-informasi kembali dari perkara-perkara yang sudah lewat, perkara-perkara yang hampir saja dilupakan, bahkan sengaja ditutup, sengaja dihentikan, di SP3-kan misalnya, maka hal ini adalah menjadi PR untuk kembali menjadikan institusi ini harum, menjadikan institusi ini harapan bangsa negara ke depannya ini, dan menjadi betul-betul menjadi teman masyarakat secara umum. Ya, terutama kami adalah komponen bangsa ini, tentu minta kepada pemerintah, bahkan panglima tertinggi negeri ini, agar supaya ada ketegasan, supaya beberapa bawahannya, institusi bawahannya, bahkan di kementerian dan beberapa pembantu-pembantunya, ya, termasuk juga mungkin di TNI, ini juga harus diperbaiki. Karena orang yang beruntung adalah bagaimana hari kemarin, ya, dengan hari ini, maka hari ini lebih baik daripada kemarin, dan kita usaha hari esok lebih sempurna daripada hari ini. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan pemerintah juga tidak terlalu banyak mengintervensi wakil-wakil kami, agar supaya bisa bekerja dengan leluasa, bisa bekerja dengan baik, ya, mereka bisa betul-betul memberikan legislasinya, keterwakilannya sebagai wakil kami di Senayan sana, agar supaya setiap permasalahan ini bisa difikirkan bersama oleh wakil kami di sana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Wa'iyyakum. Jazal khairan kepada Syekhul Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Thoha Kholili, mewakili Pondok Pesantren Muntaha Bangkalan. Beliau adalah cicit dari Hadratus Syekh Allahu Yarham Mbah Yai Khalil Bangkalan, dan tadi juga sudah diberikan tausiah oleh Al-Mukarram Syekhul Fadilah Kiai Haji Thoha Yusuf Zakaria. Setidaknya ini adalah mewakili para ulama di Tapal Kuda dan Madura sebagai bagian kecintaan terhadap negeri ini, terhadap persoalan yang sekarang ini berkembang. Dan Al-Fakir ingin menyampaikan dan meyakinkan kita semuanya, sungguh persoalan di antara persoalan yang menjadikan akar dari seluruh persoalan ini sesungguhnya adalah karena apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ahkarul Islam, yang sudah sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kehidupan manusia sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercerabut, tidak diterapkan secara kafah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan sesuai dengan salah satu ayat yang telah tersurat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk Islam secara kafah, dan sungguh Allah telah menurunkan Al-Islam dengan kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma'u sahabat dan Qiyas sebagai sumber yang harusnya dirujuk sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan seluruh kehidupan manusia.
Saya sampaikan jazakallahu khairan kepada semuanya. Saya sampaikan bil khusus lagi kepada Sahibul Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Yusuf Zakari. Thaha Yusuf itu Hakulili dan Sahibul Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria. Yasrallahu umurakum jami'an, barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan al-karam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Saya tutup